Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai sensor TP. Nah, ini salah satu sensor yang penting, yang sangat krusial ketika data ini dikirim ke ECU, maka ECU akan mengambil keputusan itu sangat berdasarkan sensor ini atau throttle position sensor. Letaknya di mana? Nah, seperti gambar ini di throttle body. Throttle body full, ada bagian komponen-komponen, del air control dan sebagainya. Di sini ada throttle position sensor, ini yang ini. Untuk mungkin EV jenis lama itu TP masih bisa di setel manual ya, bisa digeser kanan kiri kanan kiri kanan kiri, itu masih bisa. Tapi kayaknya sesuai perkembangan sekarang TP itu malah dibikin paten, tidak bisa di setel lagi di beberapa mobil ya. Mungkin kalau di motor itu masih model yang setel, jadi masih bisa digerakkan kanan kiri sesuai kebutuhan. Tapi untuk yang mungkin nanti perkembangannya sepeda motor juga tidak bisa untuk di setel. Oke, kita lanjut ke langsung pembahasan saja. Nah, TPS atau Throttle Position Sensor adalah sebuah sensor yang ada pada sistem EV injeksi. Secara garis besar, fungsi TPS adalah untuk mengetahui kebesaran sudut bukaan pada throttle valve, di mana throttle position tersebut menggunakan variabel resistor sebagai medianya untuk menghasilkan besar tegangan yang disesuaikan dengan besar sudut terbukanya throttle valve. Nah, kok kuwi Mas intine. Nah, di sini ya, ini konstruksi throttle. Ini throttle valve. Ini yang ketika kamu pedal gas injak, ini buka menutup. Ini harus dibaca oleh ECU sehingga di sini ditempatkan sensor namanya TP sensor untuk membaca bukaan throttle valve. Lah hubungannya apa kok dengan ECU kok harus mendapatkan data itu? Yang pertama, untuk mengetahui permintaan si owner atau pengendara. Owner ini pingin ngebut, pingin pelan, pingin gas tiba-tiba atau gas turun dan lain sebagainya, itu ECU harus tahu. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi beban mesin ketika tanjakan gasnya itu kecepatannya rendah, nah maka ECU akan mengambil keputusan dan sebagainya. Ketika diseletraksi kecepatan menurun dari 60 km menjadi 30 km, nah diseletraksi pedal gas diangkat, throttle tutup tapi masih ada kecepatan putaran, maka ECU akan menghentikan suplai injeksi pada mesin, injeksi bahan bakar, sehingga meningkatkan efisien. Jelas. Intinya menggunakan variabel resistor atau hambatan yang bervariasi. Rata-rata ternyata sensor yang digunakan itu menggunakan variabel resistor, sama intinya Mas. Cuma di sini ada beberapa pilihan lah. Nah, ini contohnya ya. Contoh aturan cara kerja sensor itu TP. Semakin besar sudut yang terbuka pada throttle valve, maka tegangan output yang dihasilkan oleh TPS pun akan semakin besar pula. Perubahan besarnya jumlah tegangan yang dihasilkan oleh throttle valve akan diterjemahkan oleh sistem ECU sebagai besar sudut terbukanya throttle valve. Nah, ini juga punya aturan dasar. Berapa derajat sama dengan berapa volt. Apakah semua sensor TP sama? Belum tentu. Perlu kalian tentukan dulu. Ketika berapa derajat maka berapa volt, berapa derajat maka berapa volt, itu wajib diketahui dulu. Apakah sama atau berbeda? Ketika sama ya silahkan bisa digunakan, tapi kalau beda ya jangan sekali-sekali digunakan. Oke? Derajat ya, derajat per tegangan. Kita lanjut ke berikutnya.
Ternyata TP itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada jenis variabel resistor, ada jenis kontak point, dan ada jenis kombinasi atau menggunakan dua-duanya. Ini semua jenis ini kayaknya ada, cuman yang kontak point saja ini mulai ditinggalkan. Karena apa? Dasarnya kontak point itu hanya untuk mengetahui ketika posisi idle dan posisi TP terbuka. Hanya itu tok. Jadi dia hanya memeriksa posisi tertutup. Maka kontak antara idle dengan menyambung. Hanya seperti itu tok. Ketika posisi terbuka maka idle akan putus, lanjut ke PS yang aktif. Hanya seperti itu, hanya kayak saklar on off gitu saja untuk yang kontak point. Tapi untuk yang variabel itu tegangannya variatif, dari berapa derajat bukaan maka hasil tegangannya akan berbeda. Soal bukaan sekian, tegangan di sini akan berapa. Semakin ke sini hambatan semakin besar, tegangan semakin besar. Terus yang terakhir jenis kombinasi, ada kontak point, ada variabelnya ini. Oke. Untuk yang kombinasi ini lebih ke titik poinnya ketika kontak point itu diambil untuk status idle. Jadi untuk mengetahui putaran idle itu maka di throttle itu akan menyentuh atau mengaktifkan idle, saklar idle. Itu berarti menandakan mesin pada saat putaran idle. Tutup katup valve tertutup rapat. Sisanya kalau mulai terbuka idle akan terlepas langsung ke variabel resistor. Hambatannya akan berubah sesuai derajat bukaan throttle valve. Nah, seperti itu. Ini yang kombinasi. Mungkin sekarang lebih banyak yang digunakan yang kombinasi. Nah, ini jenisnya untuk throttle kontak point. Ini kontak ke sini atau ke sini, variabel bentuknya seperti ini, masih bisa setel ke kanan ke kiri, kanan ke kiri. Fungsi detail dari TPS untuk mengetahui posisi mode serta posisi mesin seperti yang tadi ya, menggunakan TPS throttle untuk mengetahui mode serta posisi mesin, mode berat, ringan, akselerasi, deselerasi. Nah, seperti itu. Matikan switch AC. Apa hubungannya throttle kok switch AC? Nah, jadi intinya gini, ketika mobil itu butuh akselerasi, seumpama kamu tiba-tiba pedal gas diinjak, kamu butuh akselerasi tinggi, maka segala beban yang memberatkan mesin akan di-off-kan. Salah satunya kompresor AC. Ketika kompresor AC di-off-kan, mesin menjadi lebih ringan. Nah, data itu diperoleh dari sensor TP. Lagi butuh akselerasi, pedal gas diinjak full, maka AC akan dimatikan. Peningkatan tenaga pada mesin, jelas. Beban, seperti yang tadi, prinsip beban. Kecepatan rendah, throttle dibuka penuh, berarti ini beban maksimal. Otomatis mesin harus membutuhkan suplai bahan bakar yang banyak. Nah, sering terjadi apa ya? Mungkin kalau kalian memahami TP ini hampir sama seperti potensio atau putaran volume lah, yang kalian sering yang lebih variatif ketika kalian membesarkan volume, mengecilkan volume. Itu cara kerjanya hampir sama persis dengan throttle position sensor. Persis. Ketika ini diputar sekian derajat, ternyata volume sound yang dikeluarkan semakin besar, semakin kecil. Nah, itu sama seperti throttle position. Ketika ini diputar ke kanan, tegangannya semakin besar, diputar ke kiri semakin kecil. Nah, data itu yang oleh ECU sehingga menentukan keputusan yang lebih baik. Oke, jelas ya untuk TP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.